Good morning everyone, apa kabarnya? Perkenalkan nama saya Sahatu Tajulu, ya saya salah satu faculty member di SBM ITB. Mata kuliah ini namanya New Venture Management ya, cocok untuk Bapak Ibu yang mau punya perusahaan baru. Topik pertama ini kita akan belajar tentang bisnis model canvas ya. Apa itu bisnis model canvas ya? Dari namanya mah kelihatan ya. Intro. Nah, ini adalah CPMK dan CPL dan CPMK-nya. CPL sudah diperkenalkan di semester 1 sebelumnya ya. Adalah kita pengen lulusan yang berpikir inovatif, yang bisa kerja sama tim, tanggung jawab etis, kepemimpinan berusaha, dan kesadaran bisnis global. Nah, CPMK-nya sendiri untuk CPMK 1 itu seperti case study itu sebenarnya apa sih? Case study itu sebenarnya adalah belajar dari perusahaan sebelumnya yang melakukan kesalahan atau yang sukses. Nah, supaya apa? Supaya bisa Bapak Ibu menerapkan di perusahaan masing-masing. Nah, gitu ya. Terus kita akan belajar tentang konsep-konsep baru ya. Namanya bisnis model canvas. Pernah dengar? Blue Ocean. Nah, ada juga namanya Customer Development Framework. Mungkin belum pernah dengar karena ini jarang. Nah, tapi sangat berguna ya. Yang 3 dan 4 itu adalah kita akan menyusun OKR ya, Objective Key Results. Bapak Ibu punya KPI? Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan muda, perusahaan-perusahaan baru kita pakainya OKR, belum KPI. Terus yang kelima ini yang paling khas dan unik dari mata kuliah ini adalah Bapak Ibu harus nanti mendaftarkan usahanya secara legal ya, dan mengikuti semua persyaratan legalnya. Ini nanti kita ajarin. Terus ini prerequisite-nya design thinking. Semester lalu Bapak Ibu udah belajar tentang design thinking, artinya Bapak Ibu udah harus punya ide bisnis. Nah, semester ini harus jadi perusahaan baru ya, didaftarkan secara legal, semuanya rekrutmen nanti kita ajarin. Plus semester depan ada Business Acceleration for Growth. Ini adalah RPS-nya, saya udah taruh di Edunext, saya udah taruh juga di Google Drive. Harapannya Bapak Ibu sudah membaca ya, kalau di SBM harus membaca silabus sebulan atau 2 minggu sebelum kelas ya. Aspeknya 30% bisnis progress, assignment dan kelas. Kalau lihat Bapak Ibu mid exam tuh nggak terlalu besar, karena kita pengen bisnis Bapak Ibu lebih maju, bukan mid exam atau final exam ya. Yang paling gampang, apa itu bisnis model? Ya, ada yang kenal dia siapa? Santo Suruh, bener. Kita dengerin dulu ya. Dia ini simpel tapi keren sekali sebenarnya. Bagus banget. Yang paling penting bisnis modelnya works. Dia berhasil gitu loh. Padahal simpel banget. Kita yang sekolah tinggi-tinggi belum tentu bisa melakukan itu karena kita terlalu complicated. Karena ternyata sebenarnya bisnis nggak sesusah itu. Yang penting apa nanti? Yang penting bisnis model kanvasnya oke ya. Apa itu bisnis model kanvas? Itu adalah satu halaman kanvas untuk dilukis. Memang si Osterwalder itu waktu dia memperkenalkan bisnis model kanvas seolah-olah kita lagi melukis, tapi bukan melukis objek, kita melukis apa? Bisnis. Dan isinya itu harus ada strategi, nanti kita akan belajar. Kemudian alat untuk strategic management, memang untuk strategic management. Dan ini diperkenalkan oleh Osterwalder di 2005. Ini adalah bisnis model canvas ya. Ada yang tahu kita baca bisnis model canvas dari mana dulu? Dari kiri, dari kanan, dari bawah, dari atas, dari tengah? Dari tengah, dari mananya? Kenapa? Inti yang kita jual. Nah, kalau kata Osterwalder itu bisa antara dari customer segments atau dari tengah value propositions, atau bisa dari customer segment. Ini antara dua itu. Kalau kita udah tahu bisnisnya apa, kita bisa belajar dari mulai dari customer segment. Tapi kalau kita belum tahu, kita bisa mulai dari value propositions. Ya. Sekarang saya tanya, value propositionnya Santo Suruh apa kira-kira? Value proposition itu adalah sesuatu yang unik, yang mungkin nggak bisa ditawarkan oleh orang lain. Santo Suruh itu apa keunikannya, value propositionnya? Bisa apa aja? Kalau orang bisnis namanya ini Pak,
Palu Gada, ya kan. Customer, setelah value proposition kita ke customer segment ya. Nanti akan kita panjang tentang customer segment, tapi kira-kira customer segmentnya siapa di sini? Calon customernya dia, demografinya, kemampuan ekonominya seperti apa kira-kira? Nggak punya banyak waktu, ya. Terus apalagi? Ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Terus channelnya adalah channelnya melalui Instagram tadi ya. Dia kontak ke customernya. Customer relationship-nya dia itu masih manual ya, belum pakai chatbot, belum pakai AI segala macam. Setelah ini kita isi revenue stream. Revenue stream-nya dia dari mana sih? Per activity. Tapi bisa juga kalau misalkan dia mau, bisa misalnya subscription ya. Jadi satu bulan dia ngelakuin service ya segitulah bayarannya. Setelah itu kita ke key activities. Key activities itu adalah yang aktivitas yang paling penting. Kalau di sini adalah si bisnis service Palu Gada tersebut. Key resources-nya apa? Kalau di sini orang ya. Timnya dia yang 50 orang tadi. Jadi adalah man hour. Key partners dia belum ada, mungkin Instagram. Kalau misalnya dia mau ngiklan, ya kan? Berarti ini adalah sosmed. Nah dari situ kita bisa tahu cost structure-nya dia. Cost structure-nya dia kalau kita lihat berarti adalah bayar orang, man hour. Satu lagi mungkin bayar iklan, advertising di Instagram. Ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini aja udah cukup banget untuk misalnya kita mau nge-pitching ke salah satu investor. Nah, cepet aja ini nanti adalah salah satu tugas buat minggu depan, silakan diisi Bapak Ibu sendiri. Nah ini slide terakhir saya. Existing business model itu ada subscriptions, ada revenue through data, freemium, e-commerce segala macam. Nah ini bisa Bapak Ibu pikirkan bisnis Bapak Ibu nanti seperti apa. Teorinya menurut si Stroud ini kalau Bapak Ibu ngikut ini aja ya, ngikut si 16 ini sebenarnya udah bisa menjawab semua tipe bisnis model yang ada di dunia. Harusnya ya, nanti silakan dilihat-lihat yang 16 bisnis model archetype ini buat Bapak Ibu belajar ada bisnis model apa aja sih sebenarnya yang bisa kita gunakan. Gitu kira-kira. Cukup dari saya. Masih ada waktu pertanyaan Pak? Ya, ada yang pertanyaan, ada yang mau silakan Pak. Bisnis yang cocok buat dosen. Yang pertama Bapak Ibu jangan bisnis kepakaran kalau menurut saya karena itu conflict of interest ya. Karena kan kita punya employer ya, which is ada ITB dan ada LAPI gitu ya. Berarti itu adalah mereka udah punya segmennya. Sebenarnya harusnya sih kita nggak boleh ke sana gitu ya. Bisnis yang cocok sebenarnya kalau bisa yang hobi Pak. Yang hobi supaya kita nggak tadi yang pertama conflict of interest ya. Saya nggak tahu sih peraturannya seperti apa tapi seharusnya nggak boleh conflict of interest. Nah dari hobi kita aja, hobi misalnya suka main badminton ya jualan raket badminton kayak gitu. Atau misalkan service ya. Pedal, suka pedal, mungkin kita bikin lapangan pedal. Saran saya mulailah dari hobi, kira-kira gitu. Semoga menjawab ya Pak. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di kuliah minggu depan ya.